Oke, kita akan membahas yang pertama sekarang yaitu hukum kredit pemilikan rumah atau KPR. Kita akan mencoba mendalami dulu faktanya. Ya, jadi dalam kajian fikih khususnya fikih yang kontemporer, kajian fakta ini menjadi kewajiban ya sebelum kita bicara hukum ya. Dan fakta ini harus kita pahami dengan cermat ya. Jangan sampai kita memahami faktanya ini uh, tidak tepat ya, karena kalau fakta itu tidak tepat maka hukum yang kita terapkan pada fakta itu nanti bisa salah. Hukumnya benar tapi diterapkan pada fakta yang tidak sesuai. Nah, disinilah ada sebuah kaidah dalam ilmu usul fikih yang bunyinya itu adalah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi al-hukmu ala syai'. Jadi hukum syariat untuk sesuatu fakta far'un an tasawwurihi itu adalah cabang atau langkah berikutnya setelah ada tasawur atau pemahaman terhadap fakta itu. Jadi kita menghukumi ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Itu adalah langkah yang kedua setelah kita mendapatkan gambaran faktanya. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan kaidah tadi. Jadi al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita benar memahami faktanya, insya Allah maka hukum yang kita berikan ini akan benar. Tapi kalau kita memahaminya ini salah atau mungkin tidak lengkap, nah ini hukum yang kita terapkan ini bisa salah. Ya, saya ingin sedikit cerita sebelum saya masuk ke fakta KPR ya. Cerita untuk menggambarkan kita harus cermat memahami fakta supaya kita ketika memberikan status hukum itu bisa tepat. Pada suatu sore itu di kampus saya, kebetulan kampus saya itu menerapkan infisol ya, pemisahan laki-laki dan perempuan. Itu kalau ada kursi di taman itu ada kursi ini untuk yang perempuan, ada kursi untuk yang laki-laki. Nah, suatu saat di kampus saya itu ada 2 orang, laki-laki sama perempuan, duduk bersama di dalam satu kursi panjang gitu ya di kampus. Wah, ini kan berarti pelanggaran syariah yang memang kita adopsi ya, bahwa dalam kampus ini tidak boleh ada ikhtilat campur baur, harus infisal, terpisah. Lalu saya tegur laki-laki itu, saya kenal orangnya, yang perempuan saya nggak kenal, tapi saya pikir ini mahasiswi di kampus kita gitu. Itu nggak boleh itu. Gitu. Ayo duduknya pisah gitu. Terus yang laki-laki itu bilang, maaf Pak, ini adik saya sendiri gitu. Lah, kau gitu. Nah, jadi ketika saya mengatakan pisah, itu kan berarti saya keliru memberikan status hukum ini kan keliru. Kenapa? Karena saya menganggap ini laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya kan? Ternyata mereka mahram karena saudara kandung. Kalau saudara kandung ya berdua ya boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi ini artinya mestinya kan saya tanya dulu, ini siapa ini perempuan ini? Mahasiswi sini bukan? Kan misalnya saya nanya gitu. Ternyata saya mengasumsikan dia mahasiswi kita, ternyata bukan. Nah, jadi itu kadang-kadang ketika kita ingin memberikan penilaian atau judgement istilahnya, itu harus cermat ya. Jangan sampai kita mengatakan ini enggak boleh, ternyata itu adalah boleh gitu loh. Ya. Nah, itu sebagai contoh. Oke, itu pentingnya kita memahami fakta ya, yaitu al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi, yaitu kaidah usuliyah namanya, kaidah dalam proses untuk bisa menerapkan hukum pada fakta secara tepat.